Well, halo. Gue habis beres kerja biasa. Gue selalu ngambil waktu sampai malam begini, sampai nunggu kondisi benar-benar sepi, dan akhirnya gue bisa jadi leluasa untuk bikin video seperti ini. Gede banget gelasnya. Oke. Gue nggak banyak nyari pembahasan akhir-akhir ini karena cukup banyak waktu yang tersisa. Tapi gue cuman pengen ngomong aja sih sebenarnya tentang beberapa hal yang jadi pikiran gue, atau beberapa hal yang kepikiran sama gue. Gue tiba-tiba aja keinget soal lebah, karena sebelumnya gue pernah menyaksikan ada sebuah video yang lewat di reels gue bercerita tentang lebah jantan yang mengawini ratu lebah di udara. Setelah itu lebah jantannya mati. Gue sendiri banyak banget atau sering banget nyari pengetahuan tentang perilaku hewan, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan perkembangbiakan hewan gitu. Ada banyak hewan yang membuat gue tertarik, yang membuat gue merasa bahwa alam semesta ini keren banget. Alam semesta ini punya sistem keseimbangan tersendiri yang gak bisa diganggu gugat. Ada beberapa hewan yang tragis, bisa gue bilang seperti itu. Salah satunya lebah yang gue ceritakan tadi. Di sisi lain ada belalang sembah, mantis, yang akan memutuskan kepala si jantan setelah si jantan itu selesai mengawini betina. Sesuatu yang mengerikan mungkin jika dilakukan oleh manusia, tapi di dalam dunia hewani kita bisa mengambil banyak interpretasi dalam hal itu. Gue belum sempat nyari kenapa sih belalang melakukan hal itu. Gue masih belum nyari itu. Ada juga soal siklus perkembangbiakan. Salah satunya ada kanguru, ada mangguru. Enggak, bercanda aja. Ada kanguru salah satunya yang dia bisa menahan perkembangan embrio dia, kalau nggak salah ya. Iya. Jadi di hewan itu ketika mengalami pembuahan, ada yang menahan sel kalau dalam hewan sel sperma bukan ya. Pokoknya sel jantan itu ditahan untuk tidak membuahi embrio. Ada yang seperti itu. Ada juga yang selnya sudah membuahi embrio tapi menahan perkembangbiakan embrio itu dengan cara menyetop nutrisi pada embrio. Jadi keren banget ketika gue lihat kanguru, ketika gue mempelajari kanguru, ketika dia menyadari bahwa sekeliling dia itu tidak ada makanan yang mencukupi untuk mendukung perkembangan embrio dalam perutnya itu, dia akan menyetop masa perkembangan itu sehingga dia bisa sampai dia bisa menemukan ladang yang dipenuhi dengan banyak makanan untuk memenuhi asupan gizi untuk calon anaknya itu. Gue berpikir soal kejeniusan seekor kanguru ya.
tentu ada yang bisa kita ambil dari fenomena ini, bahwa hewan juga ternyata melihat kemampuan dirinya perihal memenuhi gizi untuk anaknya itu sebuah insting yang dimiliki oleh kanguru. Dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah sekolah, nggak mengenyam pendidikan soal parenting atau kehamilan segala macam, tapi kanguru bisa secara insting mengetahui apakah lingkungannya saat ini mencukupi atau tidak untuk melahirkan atau menghasilkan seorang anak, atau menghasilkan menghasilkan keturunan. Nah, gue nggak mau mendiskreditkan atau menyalah-nyalahkan sih, tapi gue sendiri yang memang belum menikah gitu, gue juga kadang terpikir ya, memutuskan untuk memiliki seorang anak itu memang perlu memperhatikan kemampuan diri, memperhatikan kemampuan keluarga gitu. Ya gue belum menikah, tentu gue masih belum punya pengalaman soal itu, masih sok tahu aja ini mah. Tapi ini gue pikiran gue aja gitu. Kalau misalkan gue berpikir gue masih belum cukup atau ekonomi gue masih belum stabil gitu, untuk memenuhi gizi sang janin, daripada gue melahirkan anak yang tidak sepenuhnya terpenuhi secara gizi, gue rasa lebih baik jangan dulu punya anak gitu. Well, pemikiran gue pasti akan dibantah dengan kalau kayak gitu lu berarti nggak percaya dengan rezeki. Ya bisa aja dibantah seperti itu, tapi yang jadi masalah, bukan jadi masalah sih sebenarnya, catatan gua, iman itu tidak setiap orang sama memang, dan gua takut dikira membantah pertolongan Tuhan. Enggak, Tuhan selalu menolong hambanya pasti, tapi ya Tuhan pun membantu hambanya itu tanpa melihat keimanannya. Ya kalau misalkan di dalam Islam orang pasti percaya Tuhan pasti akan membantu orang-orang kafir juga gitu, tanpa harus melihat apakah dia Islam atau tidak gitu. Dan maupun dia Islam tapi nggak pernah sholat segala macam, ya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Cuman dalam ya sekali lagi gue pakai rasio ya, namanya pakai rasio ya pasti terbatas. Tapi apakah kita hanya menyandarkan pada keimanan? Memang keimanan itu bukan sesuatu yang bisa kita takar. Itu sesuatu yang sulit untuk dibaca. Tuhan sendiri menjelaskan bahwa pertolongannya akan datang pada arah yang tidak disangka-sangka. Ya terkait hal itu pun masih banyak interpretasi soal itu. Tapi gue rasa ya, tapi gue nggak pengen berpikir terlalu jauh. Gue percaya pertolongan Tuhan, tapi gue sebagai manusia masih diberi kehendak oleh Tuhan untuk memutuskan apakah punya anak dulu atau nanti ngurusin yang lain dulu. Intinya seperti itu. Ya kalau misalkan kan sama aja begini ya, gue ngotot pengen punya anak tapi Tuhan gak ngizinin, kan sama aja seperti itu. Ya intinya begitulah. Kalau gue punya rencana untuk gak punya anak dulu misalkan, ya karena pertimbangan-pertimbangan itu. Gue jadi ngomongin masalah
rumah tangga ya. Oke, balik ke masalah hewan-hewannya. Selain masalah perkembangbiakan hewan itu, ada beberapa hewan yang keren banget ya. Gue bisa keren banget, bilang keren banget gitu. Beberapa hewan bisa berganti jenis kelamin dari jantan ke betina, dari betina balik lagi ke jantan. Gue sempat mencari-cari soal itu juga gitu. Ada salah satunya ikan badut kalau nggak salah ya. Dia itu menganut sistem matriarki. Ini koreksi aja kalau gue salah ya. Menganut sistem matriarki itu berarti betina menjadi pemimpin. Artinya gini, di dalam populasi ikan badut dalam satu kelompok ada satu betina yang mengatur seluruh jantan di situ dalam satu kelompok. Tujuan dari ikan badut itu tentu untuk reproduksi ya, untuk berkembang biakan. Jadi setiap jantan akan menyetubuhi si betina itu. Itu yang disebut dengan matriarki dalam sistem yang dianut oleh manusia. Sebutannya matriarki. Karena setiap kali ada pembahasan yang berbicara soal dominasi jantan atau betina, gue menarik ke arah society gitu. Ini dalam sosiologi disebutnya apa sih? Nah, kemudian gue menyederhanakannya menjadi ya itu gue bilang matriarki aja gitu. Ikan badut, the clownfish. Setiap kali betina mati, jika ada jantan yang begitu besar, usianya lebih dewasa dan lebih besar, maka si jantan ini akan berubah menjadi betina dan menjadi pemimpin dalam kelompoknya itu. Kalau manusia iseng mempertemukan dua kelompok kawanan ikan badut yang mana betinanya ada dua, bertemulah mereka, maka kedua betina ini akan saling beradu. Siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih dewasa? Jika sama-sama dewasa, mungkin mereka akan bertarung hingga mati. Tapi jika ada yang lebih besar, misalkan dalam kedua kelompok itu, maka yang lebih besar ini yang akan tetap menjadi betina. Dan betina yang di kelompok yang sebelumnya, dia akan berubah menjadi jantan, bisa balik lagi ke jantan. Dan itu adalah pola keseimbangan yang dimiliki oleh ikan badut. Nggak ada tuh ikan badut yang memberontak, atau betinanya tadi, betina yang kecil itu memberontak, masih hebat gua. Nggak ada yang seperti itu. Hukum alam terasa selalu lebih adil ya, bahasa apa ya, bahasa manusianya gitu ya. Mau tidak mau, manusia tentu belajar dari alam. Fenomena yang terjadi dalam ikan badut tentu sesuatu yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita ambil untuk pengetahuan, untuk referensi atau apapun itu. Banyak fenomena-fenomena menarik yang dilakukan oleh hewan-hewan ini yang kemudian menjadi inspirasi gue untuk menulis, untuk menjadikan mereka sebuah metamorfosa dari satu karakter. Kalau metamorfosa yang sering kita temui kan ada tikus. Kalau saya bilang tikus itu berdasi, maka kita akan terrepresentasi dengan itu gambaran seorang pejabat korup. Itu
sebuah metamorfosa yang sering dipakai di negara. Nah, gue ingin mengembangkan metafora itu. Gue mencari referensi dari hewan-hewan lain. Sejauh ini gue pernah membuat sebuah cerita pendek. Gue bukan nggak sengaja ya, tiba-tiba aja, gue nggak tahu kenapa, gue itu merindukan suara katak di malam hari. Itu kan biasanya kalau tinggal dekat sawah kan rame suara katak tiap malam. Dari pendengaran gue itu, gue memetamorfosakan bahwa kumpulan katak-katak itu sebenarnya sedang menangis. Katak-katak itu adalah orang-orang dewasa yang bereinkarnasi menjadi seekor katak. Nah, tangisan mereka terdengar menjadi suara di malam hari. Itu adalah tangisan penyesalan mereka ketika menjadi manusia dulu. Mereka terlalu sibuk dalam bekerja. Nah, itu metamorfosa yang gua pakai untuk menggambarkan sebuah penyesalan. Salah satunya gua menggunakan katak itu. Kalau nggak salah judul yang gue pakai itu Lorong Mimpi. Jadi di cerpen Lorong Mimpi ini diceritakan bahwa ada orang yang terlalu sibuk bekerja. Saking sibuknya orang bekerja kan otaknya akan terbiasa fokus, kesadarannya akan terbiasa fokus. Susah banget untuk terbuai, susah banget untuk kehilangan kendali atau kehilangan fokus. Di suatu malam ketika dia tidur, ketika sudah jatahnya ruh dia diangkat kesadarannya ke alam mimpi, tanpa sengaja kesadarannya ikut terbawa di dalam ruh yang sedang ditarik ke alam mimpi itu tadi. Jadi di sebuah lorong mimpi yang seharusnya menjadi tempat untuk alam bawah sadar, si orang ini malah membawa kesadarannya sehingga dia terjebak di dalam lorong mimpi itu. Apa dampaknya? Dampaknya dia tidak bisa keluar dari lorong mimpi itu, karena salah satu cara untuk masuk ataupun keluar dari lorong mimpi adalah dengan alam bawah sadar. Sedangkan dia ada di dalam lorong mimpi dengan membawa kesadaran, sehingga dia terjebak di dalam lorong mimpi itu. Itu dampak yang pertama, dia tidak bisa keluar. Dampak yang kedua, lorong mimpi berbeda dengan alam dunia. Perbedaan inilah yang mengakibatkan relativitas waktu. Ada perbedaan waktu antara lorong mimpi dengan dunia. Gawatnya, 1 detik di dalam lorong mimpi itu sama dengan 10 hari di alam dunia. Bisa kita bayangkan, orang ini sepersekian detik yang sudah terbuang di dalam lorong mimpi itu sudah berpuluh-puluh hari dia ada di atas tempat tidur dan dia tidak bisa kembali. Laki-laki ini kemudian bertemu dengan seorang pria tua. Dan pria tua itu ternyata adalah malaikat pencabut nyawa yang sedang melihat sebuah gangsing yang sedang berputar di bawahnya. Gangsing yang sedang berputar itu ternyata
adalah dunia tempat laki-laki itu tinggal. Itu sebuah cerpen yang sangat abstrak, yang sangat absurd. Kalau mau baca, lu bisa baca di zkychl.blogspot.com. Gua tulis di situ. Atau lu tulis aja, mungkin judulnya Lorong Mimpi, mungkin muncul, mungkin. Ya karena itu belum terkenal juga sih. Ya. Jadi intinya itu, gue banyak menggunakan referensi fenomena-fenomena hewan atau perilaku hewan sebagai inspirasi gue untuk menulis. Dan ya, ini hanya sebatas perkenalan aja. Gue cuma pengen ngomong aja, nyoba buat ngomong tanpa skrip. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Good night.